kehadiran di Zoom ya. Oke, kehadirannya di chat ya. Kita akan mulai bahwa hari ini kita akan membahas tentang komposisi prinsip desain di dalam komposisi tipografi. Nanti kita akan lihat suatu karya komposisi tipografi yang berkualitas, kemudian kita analisa pertimbangan prinsip desain apakah yang diterapkan di situ, yang nantinya kalau Pak Edi latihkan atau tugaskan kepada kalian untuk merancang sebuah karya komposisi tipografi, bisa mengacu kepada kaidah-kaidah yang Pak Edi terangkan. Ini kita Pak Edi share dulu. Ini satu karya yang Pak diambil sebagai satu sampelnya. Dari start screen. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Pak dipakai dua apa namanya? Karena satunya kameranya agak problem. Baik ya, ini kalian bisa melihat bahwa dominan dari komposisi, makna komposisi itu adalah penyusunan unsur visual dalam suatu area penataan. Atau misalnya di dalam suatu area tertentu, ini bujur sangkar ya, di dalamnya kemudian ditata beberapa unsur visual. Namun sebenarnya tematik utamanya adalah tipografi atau komposisi huruf-huruf yang ditata. Maaf Pak. Ya, gimana? Suaranya feedback Pak. Oh, feedback. Baik. Oke. Tes. Sekarang bagaimana? Jelas Pak. Jelas ya. Baik ya, Pak dilanjutkan ya. Terima kasih atas pengingatnya ya. Jadi ini karya ini adalah karya komposisi tipografi, di mana unsur yang paling utamanya adalah teks atau huruf yang membentuk kata. Kata ini adalah sesuatu yang bermakna, ya, sesuai dengan makna bahasanya, ya. Lalu disusun dalam satu rangkaian kata menjadi sebuah kalimat, tapi juga dipadukan dengan unsur-unsur visual. Nah, kalau kita lihat, kalian lihat di sini ya, itu ada gambar, warna, ada garis, kemudian ada tekstur, ya tekstur di situ kalian lihat. Jadi kemudian di situ juga ada bentuk yang mengambil dari bentuk geomorfik atau bentuk-bentuk yang meniru unsur-unsur alamnya. Di situ ada bunga, ada sulur-suluran, kemudian ada daun, tapi juga ada bentuk-bentuk geometris. Ya. Nah, jadi unsur-unsur geometris itu misalnya frame-nya, kemudian garis ornamentik, hiasan-hiasan geometris. Nah, di situ dipadukan di situ. Baik yang karakternya itu adalah lengkung ataupun karakternya tegas, berupa garis-garis tegas ataupun garis-garis lengkung. Nah, kalau kita lihat, yang pertama yang kalian perhatikan adalah prinsipnya adalah unity atau kesatuan. Unity atau kesatuan ini salah satu prinsip yang harus kalian pegang. Gimana pengertiannya? Pengertiannya adalah karya ini itu
satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dicerai-berai dalam unsur-unsur penyusunnya. Seperti manusia. Manusia itu kan unitnya antara kepala, tangan, ya, kaki. Itu bentuknya menjadi utuh manusia. Coba kalau tangannya itu lepas atau terpisah, maka dia dikatakan cacat. Tidak lengkap manusia kalau tangannya tidak dua. Jarinya ada 10. Dan itu membentuk satu kesatuan dalam struktur bentuk namanya manusia. Nah, karya desain juga demikian. Ini ada yang utama, misalnya ini kan utamanya adalah teks tipografinya ini adalah Born and Rise, ya, itu kan musik by John Mayer. Ya, ada kemudian labelnya stereo recorded sound. Nah, ini ada unsur-unsur kalimat utamanya menjadi headline, menjadi judul daripada komposisi ini, yang tipografi ini. Ya. Nampaknya ini sebuah judul lagu, ya, Born and Rise, nah, musik by John Mayer. Ya, ini ya, jadi direkam dalam stereo. Nah, tapi dikomposisikan sesuai tematik lagunya. Tentu kenapa milih karakteristik pemilihan bentuk semacam ini? Tentu kita bisa, tidak mungkin musiknya ini misalnya hard rock atau, nah ini pasti musik yang agak berbau klasik. Jadi tematiknya semacam itu. Di abad-abad pertengahan, tema-tema vintage zaman dulu, ya. Nah, tidak mungkin nih black metal. Nah, kalau black metal musiknya tentu biasanya akan lain lagi tematiknya. Jadi komposisi tadi membentuk satu tematik pesan yang sesuai antara konteks pesan kalimatnya dengan elemen-elemen visualnya, penunjangnya. Nah, itu. Ya, seorang desainer mengkomposisikan ya, unsur-unsur ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Jadi kalau nanti ada unsur-unsur itu kok kesannya tidak nyambung, tidak berhubungan, ya, tidak sesuai dengan tematiknya, tentu akan terasa janggal, akan terasa terpisah. Termasuk yang mengganggu unity itu ya misalnya ada garis-garis yang tidak diperlukan, kotoran-kotoran, misalnya kalian buat sketsa dari pensil terus lupa dihapus, atau secara tidak sengaja tangan kalian kotor terus memegang karya itu lalu muncul cap jari, itu kan sebenarnya bukan bagian dari keseluruhan karya. Nah, itu mengganggu unity-nya. Ya, maka kalau kita lihat ini karya ini, ya semua unsurnya menyatu. Jadi satu tematik komposisi yang utuh, tidak tercerai. Itu prinsip unity. Nah, ya. Nah, untuk membuat unity di sini kan bisa saja ini dibuat satu frame yang menghubungkan, ya, ditata, didekatkan, ditata, ada yang unsur yang ada di tengah menjadi tema utamanya, kemudian yang di tepi-tepi menjadi pendukungnya. Tapi ditata supaya terkait, saling terhubung. Terhubung dalam tema bisa, terhubung dalam visual. Frame-frame-nya itu nyambung, misalnya itu juga terhubung secara visual. Ya. Walaupun unsurnya sangat beragam. Nah ini problemnya, seorang desainer itu mampu membuat unity, ya, kesan satu, kesan utuh, ya, walaupun unsurnya beragam. Nah, kalau tidak terlatih biasanya asal masuk, nanti kalau tidak tercipta unity itu biasanya nanti crowded, kacau. Nah, Pak Edi sering contohkan itu gini. Ada 100 orang. Lalu 100 orang itu berkumpul dalam suatu tempat. Unsurnya orang. Kalau dia tidak unity, maka yang akan kita lihat adalah orang berseliweran ke sana kemari, lalu orang ini berbeda karakter, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ya, rambutnya mungkin ada yang keriting. Ini maka
akan kita lihat ini kerumunan apa ini? Bisa jadi ini kerumunan kerusuhan karena kacau, jalan ke sana, jalan kemari. Tapi bagaimana agar meunitikan? Oh, dicari tematik warna, semuanya dikasih kaos merah. Nah, gitu. Maka sudah tertata. Oh, ini kumpulan kaos merah. Kasih kaos biru, sebagian kasih kaos kuning, ya. Apalagi kemudian ditata, dibariskan. Ini tidak lagi menjadi crowded. Disusun. Nah, sebenarnya komposisi itu sebenarnya menata. Ditata sedemikian rupa supaya dia menjadi satu. Bisa diseragamkan. Ini contoh yang ini adalah seragam dalam tematik warna. Warnanya ini kan warna agak pastel gitu ya. Warna yang lembut juga kemudian. Kemudian ada shadow bayangan hitam. Ya. Kemudian cenderung ada biru, orange, ya. Kemudian garis-garis hitam, outline, garis-garis outline garis hitam itu menjadi tematik. Color theme atau tema warna. Nah, kalian tentu jangan mewarnai juga mengkomposisikan warna itu dipilih, jangan asal yang penting diwarnai. Oke, nanti crowded kacau. Nah, itu terkait dengan prinsip yang kedua, lainnya adalah simplicity, kesederhanaan. Semua karya itu, manusia itu kalau melihat karya itu cenderung yang mudah dipahami. Jadi kalau kalian menata unsur terlalu kompleks, ya seperti karya ini kan, ini kompleks. Unsurnya banyak, kompleks itu. Nah, kalau kita pecah menjadi unsur-unsurnya, waktu itu ada koin, gambar orang, ya itu banyak sekali unsurnya. Tapi kenapa kita bisa menangkap informasi ini dengan mudah? Karena simplicity. Ada prinsip kesederhanaan. Di mana kesederhanaan itu salah satu caranya adalah misalnya dengan menyamakan tema warnanya. Jadi walaupun kompleks tapi tema warnanya sejenis. Itu kita ya menjadi, oh ini seperti tadi, ada 1000 orang, kalau tema warnanya disamakan, dikasih kaos biru semua, nah kita akan mudah menangkap, oh itu kelompok biru, kelompok orang-orang biru, atau misalnya kalau kampanye, oh, partai kuning ini partai merah, partai merah. Nah, kita menyederhanakan, kompleks, orangnya banyak 100, tapi ini dikelompokkan menjadi dalam seragam, penyeragaman. Jadi penyeragaman itu menyederhanakan. Jadi tidak harus menyederhanakan itu unsurnya hanya 3 toh. Karena simplicity, sederhana, tapi bukan berarti unsurnya sedikit. Contohnya ini, penyederhanaannya dalam tema warna dan pembuatan frame, ya, bingkai-bingkai. Ya, pembuatan bingkai. Ya. Jadi yang pertama tadi unity, ya, unity menciptakan kesatuan dan simplicity. Baik, sampai di sini dulu. Ada 2 ini. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan dengan 2 prinsip tadi. Yang perlu kalian ingat sebagai desainer adalah 1, unity. Nah, unity. Mbak Nurman. Halo Mbak Nurman. Mbak Nurman, dengar suara Pak Edi? Halo, Pak. Oke. Apa unity tadi Mbak Nurman? Unity kesatuan, Pak. Kesatuan. Bagaimana membangun kesatuan biar karya itu memiliki kriteria dia itu unity? Gimana kalau menurut Mungkin kamu? disamakan warnanya atau ada unsur yang sama gitu, Pak. Jadi ya ini logika ya, logika kita. Dalam desain pun kita juga menggunakan logika. Jadi untuk menyamakan kan harus bisa penyamaan. Bisa saja membuat unity itu dikelompokkan. Nah, tadi kan disamakan, juga dikelompokkan atau didekatkan. Jadi kalau orang berdekatan kan pikiran kita, oh itu satu kelompok. Kalau dia dipisah, oh ini kelompok yang berbeda karena ada pemisah.
Nah, bisa saja karya itu kamu pisah dalam 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Atau bahkan bisa 5 bagian. Atau cuma 2 bagian. Atau kesannya hanya 1 bagian semuanya. Ya, tergantung konsepnya. Ya, itu unity, menyatukan. Yang kedua adalah simplicity, penyederhanaan tadi. Jadi untuk membangun unity ini perlu menyederhanakan juga supaya tidak crowded, supaya tidak kacau. Ya, kalau kacau, orang akan tercela-berai. Jadi tercela-berai tidak tercipta unity. Terus kemudian ada unsur yang terkait, apakah terkait visual atau terkait tematik. Ya, tadi tema warna. Jadi kalian harus pikirkan dulu, oh tema warnanya apa nih? Saya akan menemukan tema warna 3 nih. Merah, kuning, biru. Ini kan tematik warna. Warna Indomaret. Merah, kuning, biru. Nah, gitu kan? Orang dengan warna itu orang akan terkait. Toko ini Indomaret. Kalau Alfamart merah sama putih. Ya. Jadi seragam itu membuat tematik. Orang cara berpikirnya langsung terkait, dikaitkan dengan tema tertentu. Jadi, seperti itu. Kemudian dikasih batasan, frame. Pengelompokan tadi bisa dengan memberikan frame tertentu, ya, frame batasan. Baik, kita lanjutkan. Ya, belajar lagi. Oke, ini adalah karya ini. Ini cukup bagus semua. Juga ada tematik tadi. Tentu kalau kalian ingin tematik yang misalnya ini, kalau misalnya musiknya itu adalah Javanese musik gamelan. Itu tentu biasanya ya mungkin ukir-ukiran Jawa, mungkin juga ada rumah joglo, ada gambar penari, serimpi. Nah, itu tematik Jawa. Jadi ada tematik, konsep tematiknya. Nah, nanti Adi akan berikan tugas-tugas tematik juga supaya kalian menelusuri. Contohnya misalnya nanti membuat satu komposisi dengan tematik Batak. Judulnya Sinanggar Tulu. Itu kan tentu elemen-elemen hiasnya sesuai tematiknya. Ya, kalian perlu memikirkan konsepsi tematiknya itu, ya. Nah, itu perlu diasah dan perlu seperti detektif menelusuri kaitan-kaitan informasi itu. Nah, kaitan informasi tentang tema Batak, nah kita cari elemen-elemen Batak, Toba, Samosir. Misalnya Mandailing, tematik warnanya kalau Mandailing itu merah, putih, hitam. Dominan warna Mandailing itu. Nah, kalau kita mau pakai Mandailing ya itu merah, putih, hitam. Karakter bentuknya, nah, kita cari ornamen-ornamen dari Batak Mandailing. Ya. Baik, kita lanjutkan ke karya berikutnya ya. Nah, ini juga kita lihat karya ini ya. Besar aja, besar. Ini besar karyanya ya. Oke, ya. Oh, Thai in Spirit. Nah, di sini ada frame, ada tematik warna, kuning, hijau, merah, ungu. Nah, dipilihlah, dan itu menjadi kalau tema warna untuk membuat unity juga. Tema itu menyatukan konsep. Nah, konsepnya harus utuh dan terkait konsepnya itu. Konsepnya terkait ya. Kemudian di belakangnya ada background
latar belakang. Nah, yang perlu kalian catat bahwa latar belakang ini kan latar belakangnya tidak flat warna tunggal gitu ya. Ada garis yang semakin tebal, merah, tipis, tebal, 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 ke bawah makin tebal, makin, nah, sehingga ada gradasi dari tipis ke tebal, kemudian dipadukan dengan warna kuning menjadi background. Bahwa background itu tidak boleh menjadi lebih dominan dari latar depan. Ya, jadi walaupun tidak harus tunggal, warna tunggal background itu. Ini backgroundnya dengan gradasi itu kan cukup kompleks. Tapi dia mampu memberikan karakter, suasana. Jadi background itu bisa memberikan karakter, misalnya karakter tema tertentu. Kalau ini agak geometris ini, ya. Geometris ini kontras. Hurufnya menggunakan unsur lengkung, ya, seperti script, ya, seperti script. Sementara backgroundnya geometris, kotak dengan lengkung di pojokannya itu, belakangnya adalah garis-garis horizontal, ya, geometris. Nah, itu sebenarnya untuk mengimbangi saja. Jadi karakternya supaya tidak kaku. Itu juga shadow-nya, bayang-bayangnya, yang ungu bayang-bayangnya kotae itu supaya kesan 3 dimensional itu ada juga bayang-bayang garis. Itu jadi mengimbangi antara unsur yang geometris dengan sudut-sudut, dengan karakter yang kaku, ya, dengan huruf yang script melengkung. Nah, manusia cenderung ya dia ingin lebih bervariasi. Ada variasi, tidak kaku. Ini karakter manusia. Cuma nanti dominannya di mana? Jadi kalian memberikan satu dominan di mana letaknya atau berimbang. Nah, prinsip ketiga adalah balance. Yang tadi kan pertama kan unity, simplicity, kemudian balance, keseimbangan. Jadi tidak berat sebelah. Balance itu kan seimbang. Seimbang itu maknanya tidak berat sebelah. Berat sebelah dalam apa? Dalam perhatian. Jadi orang itu tidak hanya perhatiannya hanya ke atas saja, atau di tengah saja, atau ke samping saja. Tapi ini perhatiannya seimbang antara mengimbangi. Walaupun pusat center of interest-nya, pusat perhatiannya adalah tulisan khotai in stereo, itu kan diagonal. Jadi kalian juga menata tidak hanya bentuk tapi arah. Arah itu kan ada diagonal, miring itu diagonal. Background-nya itu horizontal, ya. Nah, kan gitu. Kemudian ada unsur yang melingkar. Nah, itu garis tepi yang paling luar itu kan kemudian membuat frame yang melingkar. Dan ini background-nya tadi ada dua unsur, atas yang dominan kuning, bawah dominan merah, tapi ini dibuat balance, berimbang. Ya. Perhatiannya tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ya. Jadi keseimbangan itu penting, tapi keseimbangan bukan mengukur beras, tapi mengukur perhatian. Jangan sampai ada yang terlalu dominan atau terlalu kosong, tidak terabaikan. Ya. Ada point of interest di dalam karya itu. Balance ini bukan berarti tidak ada point of interest, ada pusat perhatian, ya, ada pusat perhatian, tapi diimbangi dengan perhatian itu dengan unsur lain supaya lebih dinamis, ya. Jadi balance, keseimbangan, bisa balance vertikal, ya, kanan kiri, atas bawah, bisa juga kalau ini kan balance-nya malah ini diagonal, ini ada garis sumbu diagonal miring dari pojok kanan ke kiri bawah. Kiri bawah ke atas, kanan, ya. Tapi pojok kiri atas dan kanan bawah, fidelity itu gambar apa namanya ini sayap ini
Diimbangi juga dengan gambar 33,5 rpm dengan ukuran yang sama, hampir sama. Jadi size, proporsi, perbandingan ukuran itu juga perlu kalian timbang. Oh, ini agak sama. Ini kan ukurannya pojok sana, pojok atas kiri, pojok bawah kiri, kanan bawah kan ukurannya secara global. Ya, ada yang bertanya tadi? Oh, nyanyi rupanya. Tak pikir tanya. Siapa itu tadi? Oke ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini prinsip berikutnya balance. Ya, tadi simplicity, balance. Kemudian yang keempat adalah harmoni. Harmoni. Harmoni itu selaras. Ya, selaras. Harmoni itu adalah selaras. Jadi kalau kalian lihat tidak ada ya satu tematik itu membuat harmoni. Tema itu juga membuat harmoni, membuat selaras. Ini tematiknya apa loh? Dress code-nya apa? Nah, itu kan agar harmoni, agar kalau musik Pak Edi sering mencontohkan itu dalam musik. Musik itu kalau lawan dari harmoni kan fals, keliru. Ada unsur yang nyempal, orang yang hubungannya nggak ada hubungannya. Misalnya yang lain suaranya ada suara yang nyempal, ini keliru, ini fals. Nah, gambar itu juga ada falsnya, ya. Jadi tidak harmoni, dia tidak selaras dengan yang lainnya. Nah, perlu diselaraskan. Makanya perlu pertimbangan tadi temanya yang selaras sama tema warna. Padu padannya agak harmoni. Kalian kalau milih baju kan juga harmoni toh. Misalnya ada unsur celananya merah, misalnya ya, kaosnya kuning. Wah. Bagaimana supaya mengharmonikan? Mungkin dikasih unsur garis merah ada di dalam baju atasnya, sehingga karakter merah yang di bawah ini masuk ke dalam karakter kuning. Nah, itu saling membuat menyatukan. Ya, sebenarnya harmoni ini ada hubungannya dengan unity. Menyatukan dalam tema. Menyatukan dalam tema itu harmoni, mengharmonikan. Di samping harmoni ini ada unsur lain itu irama, ritme. Jadi ini ada irama di dalam, misalnya ini iramanya adalah saling bergantian. Kuning merah, kuning merah, kuning merah, kuning merah. Ya. Nah, itu kan irama atau repetitif, itu garis-garis miring yang jadi bayangan itu kan repetitif, iramanya repetitif. Seperti musik kan gitu. Dujek, 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 itu Mars. Musiknya mana Mars? Misalnya. Jadi dangdut itu iramanya beda. Tung dundang bokmu, tung dundang bokmu. Itu ada musik. Ternyata dalam visual pun ada musik. Variasi membentuk irama, ya. Apakah perulangan variasinya itu selang-seling, repetitif, atau progresif, dari kecil membesar. Nah, itu kan irama, ya. Irama. Atau mengalir iramanya. Jadi huruf-huruf ini juga kan skrip. Huruf skrip itu kan saling terhubung semua, seperti huruf Latin gitu ya. Terhubung itu membentuk satu irama. Ya, ini supaya mengimbangi yang kaku, iramanya dia mengalir ya. Disambungkan itu. Huruf K-nya nyambung ke T sama H. Ada flowing, ada aliran. Ada pergerakan, movement. Ya, itu membangun harmoni. Ya, orang seperti musik, visual pun seperti musik. Jadi seni-seni ini akan memiliki karakter sama. Ya. Proporsi. Yang kelima adalah proporsi. Proporsi ini adalah misalnya kalau orang itu bajunya tidak kedodoran. Ya, ini frame-nya tidak terlalu lebar sehingga karakter yang ada di dalam frame-nya ini menjadi
Apa seperti baju yang kebesaran atau baju yang sesak. Nah, perlu kalian buat karakter unsur-unsurnya itu di dalam frame-nya itu pas proporsinya, ukurannya pas. Tidak kekecilan, tidak kebesaran. Jadi proporsi. Kalian kalau pakai komputer lebih enak kan? Bisa stretch, ya, memperbesar, memperkecil, itu proporsinya bisa diatur. Kalau seni digital ya, karena kita bisa mengatur drag and drop, stretch, menarik, itu dalam seni digital. Tapi kalau manual ya kalian harus bikin sketsanya dulu, kira-kira besarnya sekian, diatur dulu. Oh ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Kira-kira dilihat proporsinya, ukurannya. Nanti jangan-jangan terlalu penuh, sesak jadinya. Jadi kalau kayak dicontohkan misalnya seperti baju, bajunya ukurannya XL, berat badannya cuma 40, seperti pakai jubah kedodoran. Demikian pula baju ini kalau karya komposisi ya kertasnya A4, ukuran gambarnya ya proporsinya harus sesuai dengan ukuran kertasnya. Atau misalnya pasang baliho di tepi jalan, tapi kalian juga membuat hurufnya kecil-kecil sehingga tidak bisa dibaca dari jauh. Karena prinsip dalam tipografi yang kemarin kan ada keterbacaan juga, readability. Jadi bisa mudah dibaca, ya, mudah dibaca, ya. Oke, ini tulisan yang kecil-kecil juga kecil ini, ya. Tadi balance, kemudian harmoni, ya, harmoni di dalam harmoni ada irama, dalam harmoni itu ada irama, ya, ada nada. Jadi karya visual ini kamu harus mempertimbangkan adanya nada. Nada atau tone. Nada itu kalau visual ya ukuran, ada kecil, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan tingkatan nada dari rendah ke besar. Ya. Ini kan juga ada nada. Terang, gelap, itu nadanya beda. Besar, kecil, itu nadanya beda. Kalian bisa mainkan besar kecilnya, terang gelapnya, intensitas suaranya, tone warnanya, jenis warnanya. Itu seorang komposer visual, nah kalian itu kan komposer visual, ya, komposer visual. Jadi komposisi ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin penjelasan Pak Edi terlalu cepat atau kurang jelas, silakan. Itu yang kalian harus mempertimbangkan unity, simplicity, kesederhanaan, ya, adanya balance, adanya harmoni, irama, kemudian proporsi, ya, proporsi itu perbandingan ukuran, dan itu harus dipahami konsepnya. Tapi agar masuk dalam pertimbangan desain itu harus dilatih. Jadi itu teori, tapi untuk memahaminya nggak bisa hanya membaca buku. Tapi harus bagaimana menciptakan harmoni dalam desain. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, tugasnya apa? Ya, nanti bisa rekaman kuliah ini bisa diputar lagi ya untuk memahami penjelasan Pak Edi barangkali juga ya, nanti bisa dilihat ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian buat komposisi tipografi, tapi dengan unsur apa? Peribahasa. Ya, jadi kalimatnya adalah peribahasa. Misalnya contoh, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya. Itu kan sebuah kalimat peribahasa yang mengandung makna. Kalian bikin komposisi dari kalimat itu dengan unsur-unsur tematik visual. Nah, ini tugas berikutnya adalah komposisi tipografi, tapi temanya adalah pesan-pesan tekstual dalam peribahasa. Nah, nanti digital aja. Ya, digital aja. Ukurannya A3.
Ya, supaya nanti kalau kalian bikin itu bagus, kalian bisa tempel itu di kamar kalian. Kalian cetak, tempel. Oh ini. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu dikasih ilustrasi, dikasih ornamentik, hiasan-hiasan, supaya pesan tadi menarik. Kasih hiasan yang relevan dengan tematiknya. Halo, Yusuf, Y Salatiga. Bisa dengar suara Pak Edi, Mas Yusuf? Halo, Mas Yusuf? Bisa dengar suara Pak Edi? Atau Ferry Novianto? Halo Ferry. Gimana Ferry kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, ya. Ada pertanyaan Ferry? Tugas berikutnya dan nanti penjelasan komposisi tadi harus kamu terapkan itu penjelasan Pak Edi tadi. Enggak ada Pak. Ada. Terlintas di pikiranmu Nggak ada. apa? Peribahasa apa? Coba berikan contoh ke Pak Edi peribahasa yang terlintas dalam pikiranmu. Apa ya Pak? Belum kepikiran Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Ya, cari. OVJ itu Pak. Baik. Ya. Oke ya, nanti cari peribahasa ya. Buka buku-buku adikmu dalam bahasa Indonesia. Ini sekaligus Pak Edi juga membangkitkan memori lagi terhadap khasanah peribahasa Indonesia. Boleh peribahasa atau pantun boleh ya, yang sejenis ya. Pantun, peribahasa, kemudian bisa dalam bahasa-bahasa tidak hanya Jawa ya. Misalnya tidak bahasa Indonesia maksudnya. Misalnya Jerbasuki Mawa Beyo. Nah, itu kan sebuah pepatah bahasa. Alon-alon waton kelakon. Ya. Dibuat dalam tematik fun boleh Pak, lucu-lucuan, tapi harus ada pesan moralnya, jangan asal sekedar lucu. Ya, supaya bisa mudah diingat. Atau alon-alon waton kelakon gambarnya Vespa butut. Misalnya demikian ini contoh ini ya. Jadi tematiknya boleh dikembangkan ya. Kreativitas kalian. Nanti Pak dikomentari kalau kalian ukurannya 3. Oke? Baik. Sekarang Nurma. Halo Mbak Nurma. Nurma belum itu? Ya, udah ya. Mana aja. Ini gambarnya wedok. Jenenge lanang. Dan Adam Wijaya. Mbak Nurma gimana? Pak. Ya. Peribahasa apa? Sudah jelas Nggak ada tugasnya? ide, Pak. Belum ada ide. Sudah. Nanti cari ya. Oke ya. Baik. Ini dia. Nah, nyapa. Benyamin. Halo Benyamin. Nah, supaya Pak Edi kenal juga ya. Ngobrol sama mahasiswanya. Halo Pak. Iya. Sehat ya Benyaminnya? Alhamdulillah. Ya. Oke. Terlintas pikiran apa? Pepatah.